Assalamualaikum, Pak Dadang. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Fitri? Alhamdulillah sehat. Pak Dadang gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, walaupun padat dengan aktivitas MPLS, tapi setiap hari tetap semangat, Ya, baik di sekolah maupun di hal yang lain. Bu Fitri pantesan gimana? eh, saya sehat. Pantesan tadi tuh saya kan WhatsApp Pak Dadang ya. Ah, Mau ada yang mau dibicarakan. Tapi sama Pak Dadangnya nggak dibales-bales. Berarti lagi sibuk ya. Kalau sekarang gimana Pak Dadang? iya, iya Bu. Mohon maaf kalau baru dibales barusan, soalnya tadi ada beberapa guru yang minta tolong untuk MPLS, tapi alhamdulillah untuk sekarang sudah teratasi dan sekarang sedang selak nih Bu Fitri nih. Hmm, Tumben makanya Bu Fitri ada ngechat, ada apa ini? iya, ini teh saya tuh mau sharing sama Pak Dadang. Ada yang Hmm, mau dibicarakan, kalau memang Pak Dadang sekarang waktunya luang, eh, keberatan nggak kalau kita ngobrol sebentar gitu Pak? oh boleh, boleh, boleh dengan senang hati Bu. Nah justru sekarang sedang selak nih. Kira-kira apa yang mau diobrolkan Bu ya? Gini ya Pak Dadang, kan kalau saya tuh ngelihat Pak Dadang tuh di sekolah kayaknya selalu semangat gitu ya, ke kelas tepat waktu gitu-gitu. Nah, kalau saya, kenapa ya habis kemarin liburan sekolah tuh kok sekarang jadi kayak kemarin mencoba masuk tuh jadi kayak males gitu masuk ke kelas itu. Jadi kayak nggak ada Hmm, semangat. berarti Ibu Fitri ini tuh merasa tidak bersemangat gitu masuk ke kelas Iya, atau bagaimana ini? iya soalnya gini Pak Dadang, kan kemarin tuh habis liburan lama ya. Nah, jadi Hmm, ketika saya ke kelas tuh kemarin, siswa-siswanya tuh pada minta jangan belajar dulu gitu. Padahal kan saya tuh udah semangat mau masuk ke kelas. Apa karena siswanya yang habis libur gitu masih masih keasikan atau gimana? Saya juga nggak paham. Cuman ketika respon siswanya seperti itu, jadi ke sayanya tuh sekarang tuh males ke kelas tuh. oh begitu. Berarti karena situasi setelah libur ya. Eh, ini sebelumnya. Nah, jadi tujuan ngobrol ini kira-kira apa nih yang diharapkan sama Ibu? Jadi saya tuh pengen diskusi nih, pengen nanya kepada Dadang. Hmm, Barangkali nih Pak Dadang punya cara-cara atau metode atau pengalaman supaya ketika saya masuk ke kelas itu siswa itu menyambut gitu. Jadi kayak welcome gitu. Jadi enggak lagi minta-minta untuk enggak belajar dulu atau sebagainya gitu Pak Dadang. oh iya, berarti tujuan dari obrolan ini berarti Ibu itu trip and tricksnya biar semangat lagi gitu ya. Iya, biar Ya, anak-anaknya nah tuh ini menyambut saya di kelas gitu Pak Dadang. menyambut Soalnya ya, sakit hati Pak betul. Dadang pas ke kelas anak-anaknya nolak belajar, Bu, nggak mau belajar katanya. Iya, Ngobrol merasa aja Bu dicuekin tentang liburan, iya gitu gitu Pak ya. Dadang. Padahal saya tuh Oh, sudah menyiapkan materi gitu dan sebagainya. mm-mm. Baik. Menurut Bu Fitri, nih eh, yang menjadi tidak semangatnya itu dari siswa apa dari Ibu Fitri sendiri? Kalau saya lihat sih dari siswanya Pak Dadang, soalnya kalau Dari saya mah, siswanya. iya, kalau saya kan tadinya udah sangat semangat nih mau menyampaikan materi gitu masuk ke kelas gitu gitu gitu, tapi ternyata respon siswanya yang seperti itu kayak pas saya masuk menyapa tuh ada yang masih main HP gitu, sibuk sibuk ngobrol sama temennya, jadi efeknya Mm-mm. ke saya juga jadi ikutan
nggak semangat gitu, jadi malah males Begitu. ke kelas. Nah, menurut Ibu Fitri, kan Ibu Fitri itu mengajarnya beberapa kelas ya. Nah, Ya, sekarang Ibu Fitri mengajar mata pelajaran apa? saya tuh sejarah Pak Dadang. Oh, Bu Fitri mengajar sejarah. Nah, kalau boleh tahu, kan mungkin ada beberapa kelas, ada yang semangat, ada yang tidak. Nah, itu skala dari 1 sampai 10 kira-kira hampir seluruhnya tidak semangat atau memang semangat Bu Fitri itu ketika Eh, pas masuk ke tiap kelas. nah, kebetulan kan sekarang saya baru masuk ke 4 kelas ya Pak Dadang. Jadi Hmm, memang ada kelas yang skala semangat belajarnya tuh sudah di 6 gitu. Jadi kayak dari masih welcome 6. gitu, masih masih menanggapi dengan serius. Nah, tapi nih ada satu kelas di kelas 11 IPS 5 ya. Itu tuh responnya tuh masih skalanya tuh kalau menurut saya masih di 3 gitu. Jadi dari murid 32 itu paling hanya 4 orang, 5 orang gitu yang menjawab pertanyaan saya. Sisanya sibuk sendiri, malah main HP, malah ngobrol sama Oh, teman, ketawa-ketawa gitu. oh begitu. Berarti memang hampir dari keseluruhan kelas itu memang skala untuk semangat belajarnya itu cukup bagus 6 ya. Mungkin hanya satu kelas itu saja mungkin ya Bu ya. Yang Iya, IPS 5 itu. iya, Oh, yang IPS nih. oh iya iya iya. Nah, kira-kira kan karena mungkin untuk menghadapi satu kelas yang ini nih yang IPS 5 kira-kira pas waktu asesmen diagnostik awalnya menurut Ibu bagaimana itu? Nah, kalau pas asesmen diagnostik diagnostik ya Pak Dadang. Jadi memang siswa tuh kayak merasa bosan gitu di dalam kelas. Jadi saya pengen butuh karena mungkin efek liburan kemarin gitu. Jadi kayak lebih pengen nyobain belajar di luar kelas gitu. Jadi mereka tuh lebih ke arah eh, kinestetik gitu. Jadi pengennya tuh nggak duduk di Hmm, bangku gitu mendengarkan, nggak mau. Jadi kayak pengen belajar tapi merekanya beraktivitas gitu. Bahkan kalau bisa itu ya di luar kelas gitu, nggak di dalam kelas. Kalau dari hmm, hasil asesmen diagnostik di kelas 11 IPS 5 itu. hmm. Nah, menurut Ibu karena mungkin anak-anak secara hasil dari hasil diagnosis itu ingin belajar di luar kelas gitu ya. Menurut Ibu kira-kira kalau seumpamanya mengikuti keinginan mereka ada peluang tidak agar agar mereka itu bisa semangat? eh Sebenarnya mah ada sih yang sempat terpikir ya Pak Dadang, cuman saya tuh belum sepenuhnya tuh belum yakin gitu bisa menerapkan pembelajaran itu. Jadi kalau ide yang sudah saya pikirkan, jadi saya tuh mau mencoba mengajak siswa saya belajar di taman sekolah gitu. Hmm, Kebetulan kan kalau di sekolah saya itu tamannya luas ya Pak Dadang. Jadi iya iya. kayaknya sangat memungkinkan gitu untuk siswa dengan jumlah 32 bisa belajar di luar gitu. Terus posisi Hmm. tamannya juga tidak berada di tengah-tengah kelas gitu. Jadi kayaknya sih Oh tidak begitu. akan mengganggu kelas lain gitu. Betul Cuman betul. saya tuh agak ragu karena takutnya memang siswa-siswanya susah dikondisikan kan kalau di luar ruangan. Nanti kan Oh. suara instruksi dari saya tuh harus keras gitu. Takutnya merekanya nggak fokus Mm-mm. apa gimana gitu. Mm. Nah, tadi kan berarti Ibu Fitri itu ada rencana ya sesuai dengan asesmen diagnostik itu ingin mengajak siswanya itu outing kelas atau belajar di taman kelas. Hanya mungkin Ibu Fitri merasa khawatir anak-anak tidak kondusif. Ya, Ya, begitu ya.
Nah, Terus kira-kira satu lagi sih Pak Dadang, kayaknya memang selain pengen belajar di kelas, kalau yang terpikir sama saya, mungkin harus ada ice breaking tuh di sela-sela atau di awal kegiatan sama hmm, di sela-sela kegiatan belajar itu, supaya siswanya tuh nggak merasa jenuh gitu. iya, iya. Nah, sangat menarik nih. Ini kira-kira kalau seumpamanya ibu tadi yang ibu katakan itu ada rencana buat outing ke taman dan menyisipkan ice breakingnya begitu Bu ya. Iya, iya Pak Nah, Dadang. kira-kira apa yang sudah ibu ketahui tentang outing kelasnya dan pembelajaran yang disisipkan dengan ice breakingnya? Ya, nah kalau yang saya ketahui sih, kemarin saya sudah melihat ya rekan saya menerapkan ice breaking gitu. Jadi bisalah saya ATM-kan gitu di kelas saya nanti gitu. Kalau dari ice breaking kayaknya saya akan melakukan apa semacam permainan gitu untuk mengembalikan fokus Mm-mm. siswa. Nah, kalau yang Iya. outing class, saya tuh kemarin melihat di TikTok ya, Pak Dadang. Jadi ada Mm-mm. guru di sana tuh menerapkan kegiatan di luar kelas dengan menerapkan metode hit and run gitu. Oh iya. Nah, setelah ibu mempelajari yang outing kelas hit and run, metode hit and run dan ice breaking mungkin dari beberapa rekan, seberapa yakin ibu bisa menerapkan? Sebenarnya saya sih yakin Pak Dadang ya itu bisa diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar saya gitu. Hmm, mungkin nanti saya baca-baca lagi tentang apa metode hit and run itu, eh, terutama mengenai ini Pak Dadang, bagaimana cara mengkondisikan anak ketika di luar kelas gitu kan pasti akan beda tuh Betul, dengan betul. pengkondisian di dalam kelas. Nah, paling itu pada dan Iya. nanti yang akan saya tekankan lagi atau cari tahu lagi atau pahami lagi gitu. Mm-mm. Nah, tadi kan metode sudah ibu ketahui tentang hit and run, terus tadi juga ice breaking ada beberapa yang sudah ibu pahami. Mungkin sekarang yang jadi hambatan ibu itu untuk pengkondisian siswanya ya barangkali Iya, tidak betul. bisa dikondisikan. Nah, menurut ibu karena tadi asesmen sudah, terus sekarang sudah mengetahui metode yang nanti akan diterapkan. Nah, kira-kira menurut ibu adakah di situ kesepakatan kelasnya dengan anak-anak? Nah, kalau kesepakatan kelas sudah ada ya karena kan ini melanjutkan dari kelas 10 kemarin ya. Kelasnya sama gitu dan Mm-mm. saya juga di kelas 10 kemarin mengajar di kelas itu. Jadi kalau kesepakatan kelas sudah ada gitu. Cuman mungkin ya Pak Dadang kalau dari hasil analisa saya ini karena efek habis liburan kayaknya mah jadi semangatnya Hmm. turun lagi gitu. Kalau kesepakatan kelas sudah ada, ya mungkin nanti Mm-mm. saya akan kuatkan lagi gitu di tahun ajaran yang ini. Oh iya, baik. Nah, Ibu, rencananya itu mau kapan akan diterapkan tentang outing kelas dan pembelajaran dengan disisipkan ice breaking yang sebelumnya nanti diawali dengan kesepakatan kelas. Kalau untuk rencana penerapan, sepertinya nanti 2 minggu lagi lah Pak Dadang. Karena kan Mm-mm. kalau sekarang kemarin sudah lewat. Nah minggu depan sepertinya saya di kelas dulu untuk menguatkan kesepakatan kelas ya. Baru mungkin Iya. pertemuan selanjutnya saya baru bisa membawa siswa-siswa tersebut di kelas 11 IPS 5 ini untuk outing kelas. Karena kan sebelum outing kelas kalau untuk materi awal atau gambarannya
tetap harus dilakukan di dalam kelas dulu gitu supaya fokus, anak-anaknya lebih fokus dibanding kalau di luar kelas gitu. Jadi rencananya ya di 2 minggu setelah ini gitu. Jadi minggu depan di kelas dulu, baru minggu selanjutnya kita akan menerapkan outing kelas. Sambil saya juga mempersiapkan nih Pak Dadang gitu. Baik, itu sudah bagus ya Bu ya. Nah ini kira-kira apa indikator keberhasilannya atau barangkali nanti ibu itu mendapatkan wah ini ternyata ada sisi kelemahannya. Nah itu bagaimana ya. Bu? Kalau apa namanya ininya sih tujuan tercapainya kalau memang nanti siswanya itu aktif semua gitu. Jadi semuanya terlibat dalam kegiatan tersebut gitu. Terus ketika misalkan ada tanya jawab, mereka aktif kembali nih seperti tahun-tahun kemarin gitu. Jadi nggak cuek, nggak apa gitu. Nah mungkin itu apa indikatornya gitu. Jadi indikatornya ya. Ya, kalau kelemahannya ya mungkin tadi karena berada di luar kelas gitu, pasti kan suara yang harus dikeluarkan itu atau energi yang harus dikeluarkan iya harus lebih gitu. Paling ya itu saja mungkin Pak Dadang kalau menurut. Nah itu kan tadi yang indikator keberhasilan mungkin nanti tujuannya semangat lagi Bu ya. Siswa itu bahagia pembelajarannya menyenangkan kembali. Nah, tadi yang untuk kelemahannya ini sangat menarik. Kira-kira upaya apa nih? Karena tadi kan kata Ibu harus dengan suara ekstra. Nah, upaya apa yang dapat Ibu lakukan untuk antisipasinya gitu? Ya mungkin nanti saya bisa mengkondisikan dulu siswa sebelum memulai kegiatan outing kelas itu, dikumpulkan dulu, dikasih pengarahan gitu. Sambil kemudian nanti saya paling menyiapkan mikrofon tuh yang portable yang bisa dibawa-bawa untuk meminimalisir takutnya memang suara saya tidak terdengar gitu karena kan tamannya cukup luas. Baik, berarti memang sarana prasarana mungkin Ibu sudah menyiapkan gitu ya. Ya, ada apalagi di sekolah saya, alhamdulillah. Ada ya, alhamdulillah. Nah, tadi kan Ibu sudah merencanakan outing kelas 2 minggu, 2 minggu yang akan datang. Dan tadi juga udah disebutkan beberapa gitu kan, apabila terjadi kelemahan atau misalkan hambatannya. Nah, ini yang saya ingin tanyakan kembali ke Ibu nih, apakah nanti akan minta tolong atau ada rekan kerja yang nanti akan dikolaborasikan dengan Ibu? Sepertinya kalau kolaborasi belum dulu ya Pak Dadang, cuman paling saya nanti akan sharing atau diskusi lagi mengenai kegiatan ice breaking terutama gitu bersama rekan yang memang sudah sering melakukan hal tersebut di kelas. Nah, iya, baik Bu. Nah, tadi rencana sudah. Terus nanti kira-kira menurut Ibu seberapa yakin outing kelas ini berjalan dengan lancar atau komitmen yang sudah Ibu persiapkan? Misalkan outing ini saya itu komitmen nih harus berhasil atau gimana? Kalau mengenai keberhasilan, saya yakin sih berhasil ya karena memang melihat dari karakteristik siswa-siswa aja yang tidak bisa diam gitu duduk di meja gitu, pengennya keluar dari meja aja gitu. Kayaknya ini akan menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka sehingga antusias mereka sepertinya besar gitu. Nah kalau untuk komitmen ketika misalkan melakukan ini, saya kayaknya akan berkomitmen untuk melakukannya tidak hanya satu kali gitu. Jadi nanti dalam waktu 1 bulan tuh adalah satu pertemuannya gitu dibawa keluar dari kelas. Begitu mungkin Pak Dadang. Iya. Nah dari obrolan kita yang tadi sudah kita lakukan,
Apa ya sekiranya yang bisa Ibu simpulkan? Dari obrolan kita ini ya Pak Dadang, jadi berarti kesimpulannya ketika akan menaikkan semangat siswa itu berarti saya sebagai gurunya harus mencoba ide-ide metode pembelajaran lain gitu yang menarik sesuai dengan karakteristik siswa di asesmen diagnostik terutama gitu Pak Dadang. Berarti sekarang Ibu Fitri sudah tercerahkan ya? Iya, Pak Dadang. Tidak kebingungan lagi, tidak semangat lagi nih. Ya, jadi sekarang justru saya bersemangat nih untuk menyusun rencana pembelajaran buat nanti outing class. Terima kasih nih Pak Dadang sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Ibu Fitri. Kalau boleh nanti kita ngobrol lagi ya. Pengen tahu apa yang apa nanti Ibu lakukan pas outing itu, biar nanti saya juga coba di sekolah saya kalau supaya udah Ibu praktekkan gitu ya. Ya udah nanti kalau saya sudah melakukan itu nanti saya hubungi Pak Dadang lagi, kita sharing lagi. Saya nanti mau diskusi lagi sama Pak Dadang gitu kalau saya sudah menerapkan itu gitu, di 2 minggu yang Iya, baik ya. Bu Fitri, ditunggu ya. Iya Pak Dadang, terima kasih sekali lagi ya yang sudah saya sama-sama Bu Fitri. Ada ke kelas lagi nih nanti sebentar lagi. Iya, mari Bu Fitri. Ya, assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam Bu Fitri. Jadi ketika Pak Dadang menjadi coach, kalau menurut saya sama sih alur ceritanya sudah tersampaikan dengan baik. Dimulai dari menanyakan tujuan obrolan, kemudian identifikasi, kemudian aksi, kayak iklan, kemudian komitmen juga ya udah itu gitu. Terus kehadiran penuh juga dari Pak Dadang kelihatan gitu, memperhatikan gitu. Terus memberikan pertanyaan berbobot juga kan tadi dari Pak Dadang gitu, pertanyaannya itu udah cukup berbobot gitu. Nah terus sudah bisa menstabilkan emosional gitu, jadi sudah jadi pendengar yang baik gitu, kemudian tidak menggebu-gebu ngasih saran gitu, jadi sudah bisa menahan diri gitu, bahwa coach itu tidak perlu memberikan saran gitu, hanya perlu memberikan sedikit pancingan gitu ya. Itu sudah ada di Pak Dadang. Nah kemudian sarannya sebenarnya nggak ada sih ya Pak Dadang, hanya mungkin tetap jadi kalau misalkan bisa di sekolah oke diterapkan gitu, coaching dengan rekan gitu. Kemudian karena tadi kita kemudian karena tadi kita daring gitu ya, jadi kadang ketika bicara tuh masih ada tumpang tindih gitu, yang satu bicara kadang bicara saya juga bicara gitu. Nah itu aja karena mungkin kan daring gitu ya. Ya udahlah gitu aja. Ya terima kasih Bu Fitri. Ya mungkin karena There's something that won't let me forget.